Salam sejahtera, dalam kesempatan ini saya Luisa Silalahi, mahasiswa YKN Tarutung, semester 2 dengan NIM 2101011810, mata kuliah teori belajar dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivistik. Selamat menikmati. Pengertian teori belajar konstruktivistik menurut para ahli. Menurut Lev Vygotsky, beranggapan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak-anak bekerja atau belajar, menangani tugas-tugas itu masih dalam jangkauan kemampuannya. Atau tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development. Menurut Piaget, memandang perkembangan kognitif suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Proses tumbuh dan berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman. Pengertian teori belajar konstruktivistik secara umum adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Ciri-ciri belajar berbasis konstruktivistik. Yang pertama, memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sekitarnya. Yang kedua, mengembangkan ide yang diawali oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif. Yang keempat, membentuk sikap dan pembawaan murid. Yang kelima, mengembangkan dan menerima usaha dan pribadi murid. Yang keenam, menggairahkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Yang ketujuh, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang penting dengan hasil pembelajaran. Yang kedelapan, mengembangkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Prinsip-prinsip konstruktivistik. Yang pertama, penentuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri dalam menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Kelebihan konstruktivistik. Yang pertama, dalam cara berpikir, dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide dan membuat keputusan. Yang kedua, cara pemahaman, murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga, dalam cara mengingat, murid terlibat secara langsung dengan aktif. Mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Melalui pendekatan ini, siswa membina diri sendiri pemahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Yang keempat, dalam kemahiran sosial yang diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Yang kelima, dalam motivasi, siswa terlibat langsung, memahami, ingat, yakin, dan saling berinteraksi. Mereka akan merasa termotivasi belajar dalam memperoleh pengetahuan yang baru. Kelemahan konstruktivisme. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak akan semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kekreativitasan siswa.
Yang keempat, meskipun guru hanya menjadi motivator dan mediasi jalannya proses belajar, tetapi guru harus memiliki perilaku yang elegan dan arif sebagai spirit bagi anak, sehingga dibutuhkan pengajaran yang mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan. Peran guru pada pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, menyediakan pengalaman belajar. Yang kedua, memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa. Yang ketiga, memonitor pemikiran siswa. Demikian hasil presentasi saya. Semoga saudara-saudari yang terkasih sekalian dapat menikmatinya. Terima kasih.